Halo cuy, selamat datang di Yogi Film. Oke, konten kali ini beda ya dengan yang sebelumnya. Kali ini kita akan nggak ngalur film, karena beberapa bulan ini ngalur film itu agak susah cuy. Kayak apa ya? Selalu kena klaim hak cipta gitu loh. Selalu upload selalu kena klaim hak cipta, terus upload lagi klaim hak cipta lagi gitu. Bahkan video yang dulu gak kena klaim hak cipta kan, sekarang saya coba upload ulang, nah itu kena klaim hak cipta cuy. Agak ribet emang, entah kenapa ya. Atau memang semua channel seperti itu, atau memang punya saya tok juga nggak tahu. Sambil menunggu rumus yang cocok pengeditannya untuk alur film, kali ini saya mau cerita horor. Nah, ada beberapa cerita horor yang saya dapat dari teman-teman saya. Mungkin cucu semua yang suka dengan cerita horor bisa komen cerita horornya gimana, atau mungkin bisa kirim cerita horornya di email yang ada di deskripsi. Dan semoga cerita horor kali ini bisa menghibur teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman yang sekarang masih sekolah ya, di sekolahnya itu punya pengalaman horor ya, mungkin sekolahnya angker atau gimana. Nah, saya ada cerita juga cuy. Ini dialami oleh temannya ibu saya. Nah, jadi ceritanya gini. Ini kalau nggak salah ya, tahun 2018. Nah, 2018. Jadi sebelum corona. Ketika itu waktunya UAS, ya, ujian akhir semester. Jadi anak-anak pada ujian gitu kan. Nah, sekolahan si temen ibu saya ini memang terkenal, ya nggak terkenal sih ya. Memang kan kalau sekolah itu kan ya pasti ada itunya, angker atau gimana kan pasti ada seperti itu. Nah, cuman ini lucunya gini cuy. Jadi ketika teman ibu saya ini lagi keliling ya, kan emang jam masuk pagi gitu kan, persiapan buat ujian. Dia keliling ke kelas-kelas buat lihat persiapannya gimana. Nah, keliling hingga dia masuk ke satu kelas yang udah anak-anaknya udah mulai ujian cuy, bahkan ada gurunya juga gitu, udah mulai ujian. Dia cuman lihat gini, wah udah mulai ujian, udah serius semua lah, udah ngerjain gitu kan. Dia cek juga di depan itu ada gurunya juga gitu, yang menjaga ujiannya itu. Nah, ketika sampai di kantor, nah dia bilang ke temennya satunya gitu kan, itu kelas B kok sudah mulai ujiannya, padahal tadi masih jam setengah 7, harusnya masuknya jam 7 kan gitu kan. Si temennya ini bilang gitu, kelas B ya, kelas itu kan kosong, itu kan buat yang jam kedua. Loh mosok sih gitu kan. Dicek lagi cuy, ternyata kelasnya memang kosong. Nah, di sini temen ibu saya langsung demam cuy, langsung dia izin pulang demam. Ya karena kenapa ya, dia emang bener-bener lihat kelasnya itu ada gitu loh, bahkan gurunya pun ada, dan pakaiannya ini juga pakaian hari Senin gitu loh, jadi putih-putih gitu loh. Tapi ternyata ketika dicek lagi kosong. Nah, ada gak ya teman-teman yang punya pengalaman seperti itu? Dan pengalaman di sekolah ini ada lagi cuy selain itu. Emang sekolahnya ini agak ya emang bukan angker ya, karena memang di belakang sekolahnya itu ada pohon gede gitu, dan konon pohon itu nggak bisa ditebang gitu kan. Bahkan ada bangunan di sana ya, dia bangunannya ngalahi atau mengalah untuk berdiri di samping pohonnya, jadi nggak bisa ditebang pohonnya itu. Ya udah gitu kan. Nah, ini cerita yang ketiga masih di sekolahan itu cuy. Ini ketika ada acara pramuka. Nah, gimana ya anak pramuka, mungkin punya cerita horor gak? Nah, ini ada nih. Jadi gini, ketika itu kegiatan pramuka biasa setelah acara api unggun ya di SMP yang itu, yang saya bilang tadi. Ini saya sebutkan lah ya, di SMP itu acara pramuka. Terus si anak-anak ini rame cuy ya sekitar jam 1 setelah acara api unggun. Ya biasa lah kan, anak-anak mungkin pendatang baru ketika baru join pramuka, malam rame gitu. Nah, di sini ada segerombolan anak. Nah, 4 anak ini dia rame sendiri tuh, cerita mungkin bahas cowok atau apa, anak SMP lah gitu kan. Sampai ada jerit-jerit juga cuy. Pokok rame lah. Jadi yang lainnya ini udah pada masuk tenda, dia masih di luar ambil nongkrong gitu kan. Nah, ini
pramukanya emang acaranya di sekolahan cuy, jadi gak di lapangan, di halaman sekolah gitu. Nah ketika si 4 anak lagi nongkrong, salah satu dari mereka itu ngelihat ke arah kelas yang di lantai 2. Dia ngelihat ada anak SMP juga, pakaiannya itu apa ya, aduh merinding aku, pakaiannya itu pakaian hari Senin gitu loh cuy, putih. Dia lagi berdiri di balkon, bukan di apa ya, kayak apa, di pinggiran. Jadi ini kelas, terus ini udah bawah dan dia kayak di balkonnya gitu cuy. Dia lagi bersandar di situ, pakai baju hari Senin, rambutnya panjang dan menatap ke arah 4 anak ini cuy. Tapi yang ngelihat sosok ini cuma 1 orang. Nah kita sebut aja namanya si Desi, gitu kan. Nah Desi ngeliat itu, dia bilang sama temennya, caca, kok ono arek di kono, gitu kan. Kis bengi ada. Nah si 4 ini otomatis ketika si Desi bilang gitu, dia langsung nengok ke arah lantai 2 gitu kan, bangunan lantai 2, dicek gitu kan. Endi kok Desi gini apa-apa, gak ada wong gitu kan. Ngelindur lah awakmu, katanya gitu. Tuh tenan cah enek, kata Desi gitu. Enek tenang, itu loh arek nggih klambi putih, klambi hari Senin gitu kan, seragam Senin gitu kan. Nah kata temen, gak ono Des, gak ono apa-apa di situ, kosong gitu kan. Nah lihat itu teman-temannya ini kayak, aduh ini mereka beres ini kan, kok jadi berinding gitu kan, kok agak horor gitu kan. Yaudah karena kejadian itu si Desi, teman-temannya langsung ngajak Desi untuk masuk kelas, ayo mlebu wis, mulai aman, baju rame gitu kan. Nah dari situ cuy, si 4 anak ini karena dia apa, yang Desi baru ngelihat sosok itu kan, akhirnya semalaman cuy mereka nggak bisa tidur. Jadi dia kepikiran tadi itu apa gitu kan, kok ada anak SMP naik di situ gitu kan, sampai pagi sampai seniornya ngebangunin gitulah, pokok buat persiapan sholat subuh gitu kan. Bentar cuy. Nah ketika persiapan sholat subuh ini cuy, si Desi cerita ke salah satu seniornya, kan emang udah kumpul gitu kan. Mbak, tadi malam aku melihat ada cewek naik ke balkon pakai seragam putih, itu siapa? Nah si seniornya bilang, waduh dek kisah negara membengi rame gitu kan. Ini mungkin karena si Desi rame gitu kan, dia bilang gitu sih kakak pemimpinnya ini. Itu bukan orang, jadi memang di balkon di tempat itu emang banyak sosoknya, dan mereka gak suka kalau malam-malam itu berisik. Ini sampai mesti memberi rame kan gitu. Tak cek di tenda tadi ya, tendamu yang paling rame gitu. Oh sih mbak, jadi bukan orang mbak, bukan. Wes ya nanti malam jangan rame lagi katanya gitu. Nah itu udah pengalaman horor yang di sekolah cuy, seperti itu. Dan lucunya cuy, dari habis kejadian itu, setelah Desi tahu yang dia lihat itu bukan orang, besok paginya ya setelah habis pramuka mau pulang gitu, Desi demam juga kan. Dia nggak masuk sekolah 3 hari gara-gara kejadian ngelihat si sosok perempuan ini. Nah memang cuy di sekolahan ini emang ya banyak, namanya sekolah kan emang banyak penunggunya ya, nggak cuman di sekolah itu aja, mungkin di sekolah lain juga banyak gitu. Cuma ya ini cerita horor di sekolah itu gitu. Oke cuy, itu adalah 3 cerita horor ya yang saya dapat di kemarin saya cari-cari. Nah mungkin teman-teman yang punya cerita horor ya bisa langsung kirim ke email yang ada di deskripsi ya, seperti itu. Nanti kalau berkenan saya akan ceritakan di channel ini seperti itu. Oke, mie sudah jadi, saatnya kita makan. Dan saya pamit undur diri. Semoga suka dengan konten seperti ini. Kita santai sambil cerita horor. Oke, terima kasih. Saya Tama pamit undur diri. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Apa itu? Di like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita horor dari channel Yogi Film. Terima kasih. Salam. Enggak ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye.